好强！照壁会视命域强弱，呈现金紫蓝绿白决定着天命之人的战斗史。裂了！绝对是那把古剑，想召唤来自地底。天启这么多。Halo sanak movie semua, masa muda berkarya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Gimana kabar teman sanak movie semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari film animasi Space Time Rift. Pada pembahasan sebelumnya, Dewan Departemen Pengadilan Langit yang melihat binatang roh Ivan si pendekar pedang yaitu Jili-Jili, yang membuat Jili-Jili menjadi keringatan. Nah, bagaimana keseruan dari ceritanya? Sebelum itu saya berterima kasih pada teman semua yang sudah subscribe channel ini. Dan saya juga minta maaf atas segala kekurangan dalam spoiler yang saya sampaikan. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Lanjut ke ceritanya. Dewa Departemen Pengadilan Langit yang melihat hewan magis Ivan, yaitu Jili-Jili yang merupakan hewan magis penjaga segel. Mereka pun menertawakannya, dikarenakan mereka menganggap Jili-Jili merupakan binatang roh bodoh. Jili-Jili pun sangat kesal pada Ivan yang membeberkan identitasnya. Lalu salah satu dewan departemen itu menyuruh mereka untuk kembali. 我的灵宠，加油！世界等着你去拯救。泄露本宗的身份，你的我叫护阵神吉祥。这里还管饭？这么…… Saat ia memasuki portal, di sana mereka berdua memasuki sebuah tempat yang merupakan sebuah tempat yang berada di dalam rift. Di sini terlihat Jili-Jili masih kesal atas perbuatan Ivan. Sesaat itu ia melihat sebuah jalan Zanbu Selatan, yang mana menurut mitologi kuno 3 dunia pada zaman dahulu. Terdapat 3 dunia dan 4 samudra, yaitu Sengshan Timur, Zanbu Selatan, Niue Barat, dan Julu Utara, sedangkan kota Mingshan termasuk provinsi dari Zanbu Selatan. Di sana terlihat 2 pemuda-pemudi yang sedang membicarakan ledakan yang terjadi di Universitas Mingshan, yang membuat orang-orang tidak menemukan alasan ledakan itu terjadi. Seketika itu mereka berdua kaget karena keberadaan pendekar pedang atau Ivan yang berada di sana. 这不是剑侠客？这剑侠客！刚来就惊动了天书。 Di sana ada seseorang yang mengatakan Ivan anak yang bodoh sampai-sampai meresahkan pengadilan langit. Dan sedikit mengatakan bahwa ada ujian batu giok kehidupan elang yang mengharuskan seseorang mengukir namanya. Batu giok kehidupan ini merupakan penanda antara orang biasa dan orang yang ditakdirkan. Dan juga dapat menentukan seberapa besar kekuatan orang yang ditakdirkan. Seandainya kekuatan seseorang itu lemah maka ia tak dianggap lulus. Akan tetapi bagi orang yang lulus, dinding layar akan menentukan kuat lemahnya batu giok kehidupan mereka, yang dapat memancarkan warna, dan mencatat nama seseorang di dinding layarnya sebagai tingkatan paling tinggi. Untuk saat ini hanya 1 orang yang baru bisa meraihnya, yaitu Peri Tulang. 玉，天命之人依旧是检验命运强弱的，而通过的人，就别进时空之系送死了。新版照壁为最顶级，强弱呈现金紫蓝大次成就。Akan tetapi Jili-Jili tidak menginginkan itu, karena di matanya gelar yang didapatkan nanti hanya sekedar gelar saja. Dan menyuruh Ivan untuk menghabisi para monster saja. Pemuda tadi kembali datang dan mengatakan bahwa Ivan tidak berani melakukan ujian itu. Akan tetapi Ivan yang emang ingin mengikuti ujian batu giok kehidupan itu,
membuat semua orang kaget dikarenakan Yifan berhasil meretakkan batu giok itu. Dan terlihat di sana salah satu pengadilan langit mendekatinya. Ia bernama Zheng Biaotu. Tampak ia sangat kagum pada Yifan yang dapat merusak dinding layar, yang mana sudah bertahun-tahun ia tidak melihatnya. Serta mengatakan bahwa Yifan telah ditakdirkan menjadi kesatria yang hebat. Dan Yifan yang telah berhasil merusak dinding layar itu, maka ia sekarang menjadi bagian dari agensi elang. Serta ia juga akan menjalankan misinya. 什么敌？我可是被上天选中的男人。裂了！郑镖头，天启这这啊，什么？我还是第一次见到。这个不必多言，我懂。少年，注意。 不的味道。 Tempat pun berpindah pada Yifan yang sedang menyelidiki misinya, yang merupakan terjadinya ledakan sebelumnya, dan di sebuah museum terdapat pedang kuno bersejarah yang menghilang secara misterius. Akan tetapi di sini Jili terus memaksa Yifan untuk membunuh monster yang berada dalam reef. Yifan pun mengatakan bahwa hanya perlu melakukan kebaikan tak peduli seberapa kecil itu. Dan ia meyakinkan bahwa ialah sang anak pilihan langit. Jili pun kembali dibikin kesal oleh Yifan yang mana menurutnya, dengan membunuh monster dan menyelamatkan dunialah yang merupakan anak pilihan langit. 灭杀妖风！ 听过吗？再说，那么哎呀， Di sini Yifan berusaha mencari informasi tentang terjadinya ledakan di Universitas Mingsan, dan kehilangan bagian dari pedang misterius kuno. Ia pun menanyai pada Jili. Akan tetapi Jili tidak mengetahuinya. Yifan sedikit beranggapan keanehan yang terjadi di Universitas Mingsan pasti ada hubungannya dengan hilangnya pedang itu. Ia pun menebak bahwa keanehannya itu sedikit mirip saat malam kedatangan Jili. Terlihat di sana Jili sedikit ketakutan. Yifan pun berniat mencari pedang kuno itu. Tempat diperlihatkan pada seseorang yang memegang pedang kuno itu. Tampak ia berusaha untuk menyatukan pedang itu. Seketika pedang kuno pun bersatu dan membuat sebuah reef. Dan di situ Yifan pun langsung menjadi pendekar pedang, serta muncul monster kepiting yang menyerangnya.啊，等我呢！ 来呀、你个臭家被上天选中的男人！是我的，受死吧！ Yifan yang melawan, akan tetapi membuat pedangnya patah, dan ia pun terkena serangan oleh monster itu. Di saat Yifan tidak berdaya lagi, seorang wanita yang juga sebagai orang ditakdirkan juga datang. Ia merupakan peri tulang. Dengan kedatangannya ia berhasil membunuh monster itu dengan satu kali serangan. Lalu tempat diperlihatkan pada kediaman Yifan, terlihat di sana Jili-Jili tampak sangat kesal. Karena pertarungan tadi membuat ia terkena imbasnya. Dan di sini ia sedikit kembali mengingat, awal mula ia mendatangi Yifan, dan dijadikan sebagai orang yang ditakdirkan. Ternyata pada saat Yifan melawan monster kambing, Jili lah yang memancing monster tersebut untuk bisa menyerang Yifan. Dan pada saat ujian batu giok kehidupan Jili-Jili juga sempatnya ingin membuat Yifan terluka. Akan tetapi takdir pun berkata lain. Yang membuat Jili semakin kesal pada Yifan,
yang hanya manusia polos dan tak memiliki energi sedikit pun, berbanding terbalik dengan Jili yang merupakan makhluk magis bermartabat. 为什么？啊，镇灵，这家伙什么垃圾命运？作为镇灵献祭修，这次我看。 Tak lama setelah itu Yifan pun datang dengan penuh luka di sekujur tubuhnya dikarena pertarungan tadi. Di sini Yifan tampak mengatakan pada Jili bahwa ia tidak menginginkan membunuh monster lagi. Dikarenakan sebenarnya Yifan takut nyawanya akan menghilang saat berhadapan dengan para monster. Akan tetapi Jili mencoba menyemangatinya dan harus menjadi penyelamat 3 dunia. Akan tetapi Yifan yang masih takut ia pun belum memberanikan dirinya. Dan di saat itu juga pedang patahnya bereaksi dan pedang itu kembali bersatu, akan tetapi film pun bersambung. 基里，我仔细考虑过要放了。虽然抉择是痛苦的，为3界是有很多种方法。失败的比较尝试，给你一点考验。什么考验啊？你的破老天要是真那么牛， Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan update dan video terbaru, serta kita tunggu aja kelanjutan ceritanya. Terima kasih.